Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat bertemu lagi dengan Abah di tempat yang biasa, dan semoga hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini eh, ada challenge lagi nih, menyambung IPM katanya. Sebelum Abah lanjutkan, jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Kali ini Abah dapat challenge sambungan kelihatannya. Sambungan challenge. Setelah kemarin Abah coba menjelaskan mengenai bagaimana IPM itu, dan sekarang ada pertanyaan, bagaimana pendapat Abah apabila saran presiden untuk pergi ke Yaman saja pengaruhnya terhadap peningkatan IPM kita gitu. Aduh, ini mah politis bisa nih. Aduh, sebetulnya sih gini, kalau yang dimaksud itu rasanya sih menurut Abang nggak berpengaruh lah. Soalnya kan di apa formula kedua ya, atau eh, itu tuh kan mengenai durasi pendidikan, kesempatan pendidikan gitu. Jadi meningkatnya eh, aktivitas pendidikan. Jadi nggak pengaruh dengan pergi ke Yaman. Karena kalau pergi ke Yaman kan sudah selesai pendidikannya. Karena di sini misalnya ini mah orang-orang di desa kan eh, seringkali putus sekolah dengan berbagai kondisi ya gitu. Apabila ibunya pergi ke Yaman untuk kerja di sana dan ngirim duit, berarti anak-anaknya bisa sekolah gitu. Tapi bisa meningkatkan itu. Bisa meningkatkan durasi sekolah, bisa yang tidak sekolah jadi sekolah, yang tadinya putus sekolah bisa melanjutkan lagi, atau bisa sampai terus sampai jenjang yang diharapkan lah gitu ya. Itu hubungan positif dengan pergi ke Yaman gitu. Alias jadi TKW. Jadi nggak masalah sih gitu. Tapi yang berpengaruh itu, yang dikhawatirkan adalah setelah selesai kuliah tidak ada lapangan kerja di sini, terus mereka pergi mencari penghidupan di luar.
Dan setelah berhasil, mereka tidak mau pulang lagi ke sini, menetap di sana. Seperti kebanyakan begitulah. Kebanyakan orang-orang kita yang sudah berhasil di luar, mereka berpindah kewarganegaraan, beranak pinak di sana. Yang paling-paling kesininya liburan. Nah, itu yang bahaya dari pergi ke Yaman itu. Kita akan selalu kehilangan potensi SDM kita, kabur semua. Itu yang harus kita khawatirkan gitu. Jadi kalau ibu-ibu atau bapak-bapak jadi supir di sana misalnya gitu, jadi apalah di sana, ngirimin uang ke sini sehingga anaknya bisa sekolah, nggak masalah itu, sehingga pengaruh, meningkatkan malahan. Tapi ketika mereka itu selesai kuliah dan nyusul orang tuanya ke sana, nah itulah yang jadi bahaya gitu. Makanya kalau jadi pemimpin tuh jangan asal ngucap gitu. Akhirnya kalau orang banyak ngomong, biasanya suka salah omong. Dan itu udah beberapa kali kan. Itu. Jadi kita ya mau apa lagi lah ya. Dari skeptis Abah mah ya udah terima takdir aja lah. Hanya pepejeh gitu ya. Pesan Abah itu, Indonesia jangan bubar lah. Kita tetap bersatu dari Sabang sampai Merauke. Kasihan. Jangan sia-siakan pengorbanan para leluhur kita. Itu. Makanya dengan kasus kemarin itu 700.000 per kilo itu, itulah yang terakhir lah gitu. Yang diharapkan jadi simbol keberhasilan ya, kasihan terus ibu ya. Ibu siapa Susana atau siapa gitu. Karena salah ucap, katanya kata si Kodari gitu. Bilangnya salah ucap, yang sebenarnya 700 per kilo, 700 rupiah gitu. Gak tahu lah itu sih. Akhirnya kan kasihan. Si ibu itu pasti korban perasaan, termasuk keluarganya, jadi ejek-ejekan. Pernah keluar permintaan maaf, belum kedengar. Kalau Abah sih cenderung sebaiknya dapat kompensasi tuh si ibu. Nama baiknya hancur. Lihat saja waktu penampilan berdiri, kelihatan bingung dia mukanya. Tidak kelihatan gembira, bingung dia. Berdiri terus duduk lagi, tapi kelihatan air mukanya bingung dia. Itu. Begitu. Jadi IPM enggak itu kan, dengan pergi ke Yaman enggak. Tapi ya di mana kita banyak kehilangan para tenaga ahli, para tenaga terdidik, ya otomatis lah semua elemen IPM itu kan longsor. Harapan hidup mungkin ya sesaat saja ya. Durasi pendidikan sampai per kapitanya secara jangka panjang akan terkikis gitu kan, makin menurun, dan mungkin kita akan berada di IPM kita di 190 sekian lah. Juru kunci mungkin itu ancamannya.
Tapi Abah juga khawatir dari sikap pemimpin kita yang sekarang itu, eh, karena omongannya sendiri dulu waktu kampanye bahwa Indonesia itu sudah tidak terdaftar lagi tahun 2030, itu menjadi sumbu gitu kan kondisi kita. Ternyata kan Aceh terjadi lagi kemarin. Padahal Aceh itu kan salah satu daerah modal kita, di mana mereka patriotismenya sangat tinggi kan, dengan menyumbangkan emas segala macam. Itu. Jadi ya itu mah jangan itulah ya, omongan-omongan yang nggak jelas malah, yang nggak jelas sumbernya, latar belakangnya sih udah jangan dengar lagi lah itu. Itu aja ya, jangan panjang-panjang lah ini yang begini mah nggak enak. Itu aja Abah akhiri, jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.